Part sebelumnya. Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Sebelum Rui lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kali ini Rui akan melanjutkan pembahasan tentang bulan Februari yang unik dan penuh sejarah. Tanpa dengan berlama-lama lagi, Rui akan langsung melanjutkan ke pembahasan berikutnya. So, cekidot. Tanggal 11 Februari adalah hari jangan menangis karena susu yang tumpah. Penelitian ekstensif telah mengungkapkan bahwa hari ini tidak resmi, tetapi semuanya harus dimulai di suatu tempat. Hari jangan takut susu tumpah adalah tentang melepaskan detail-detail kecil dan menyadari bahwa kita tidak perlu terobsesi dengan kesalahan apapun yang mungkin telah kita buat. Apa yang telah terjadi maka terjadilah, jangan biarkan itu membuat sobat berlarut-larut menyesalinya. Tanggal 11 Februari adalah hari peringatan Mari Berteman dan Jangan Menangisi Susu yang Tumpah. Hari ini adalah hari ke-42 tahun ini, namun perjalanan kita masih panjang, dengan 323 hari tersisa, tapi sisi baiknya, hari Valentine tinggal 3 hari lagi. Di masa lalu, hari ini sangat politis, tetapi ada juga banyak penjelajahan dan penemuan. Sobat akan menikmati fakta dan peristiwa ini jika sobat lahir pada hari ini. Tahukah sobat bahwa Presiden Clinton mengangkat Janet Reno sebagai Jaksa Agung AS pada hari ini di tahun 1993? Dia adalah wanita pertama yang memegang jabatan itu. Tanggal 11 Februari tahun 2016, para peneliti mengumumkan penemuan gelombang gravitasi. Peneliti dari Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, membuat penemuan. Penemuan ini dilakukan setelah tabrakan dua lubang hitam pada tanggal 14 September tahun 2015. Tanggal 11 Februari tahun 1998, lirik lagu, Candle in the Wind, terjual dengan harga $442.500 di sebuah lelang amal di Los Angeles. Tanggal 11 Februari tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 27 tahun di Afrika Selatan. Tanggal 11 Februari tahun 1978, China telah mencabut larangan negara itu terhadap sastra Aristoteles, Shakespeare, dan Dickens. Tanggal 11 Februari tahun 1977, di lepas pantai Nova Scotia, Kanada, lobster seberat 44 pon ditangkap. Menurut Guinness World Records, lobster adalah krustasea laut terberat yang pernah ditemukan. Tanggal 11 Februari tahun 1975, Margaret Thatcher terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Dia juga wanita pertama yang memimpin partai mayoritas di Inggris. Tanggal 11 Februari tahun 1942, edisi pertama buku komik Archie dirilis. Komik tersebut mengikuti penampilan pertama Archie dalam edisi Pep Comics pada bulan Desember tahun 1941. Tanggal 11 Februari tahun 1878, klub sepeda Boston didirikan, menjadi klub bersepeda pertama di negara itu. Tanggal 11 Februari tahun 1809, Robert Fulton, seorang insinyur dan penemu Amerika, diberikan paten untuk kapal uap. Tanggal 11 Februari tahun 1543, dalam perjuangan mereka melawan Prancis, Kaisar Suci Charles V dan Raja Henry ke-8 dari Inggris menjadi sekutu. Tanggal 12 Februari adalah hari untuk merayakan Lost Penny Day dan Plum Pudding Day. Kue berisi buah yang padat ini direndam dalam alkohol dan dipanggang selama musim Natal di Inggris. Selamat datang di hari ke-43 tahun ini, masih ada 322 hari lagi di tahun ini. Dan jangan lupa, hari Valentine tinggal 2 hari lagi. Jika sobat lahir pada hari ini atau ingin mempelajari lebih lanjut tentangnya, sobat akan menghargai penemuan luar biasa dan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Februari. Tahukah sobat bahwa Utah memberi perempuan hak untuk memilih pada hari ini di tahun 1870? Utah adalah satu-satunya negara bagian yang melakukannya. Tanggal 12 Februari tahun 2019, gembong narkoba Meksiko Joaquin, alias El Chapo, akhirnya ditangkap. El Chapo dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, setelah lebih dari 200 jam kesaksian. Tanggal 12 Februari tahun 2001, ketika pesawat ruang angkasa NASA Near Shoemaker mendarat di 433 Eros, itu menjadi wahana antariksa pertama yang mendarat di asteroid. Tanggal 12 Februari tahun 1998, Intel merilis chip kartu grafis pertama, i740.
Tanggal 12 Februari tahun 1994, lukisan ikonik Edvard Munch yang terkenal, The Scream, dicuri dari sebuah galeri di Oslo, Norwegia. Tanggal 12 Februari tahun 1987, keluarga Michael Donald dianugerahi $7 juta setelah bertahun-tahun berjuang secara hukum. Pada tanggal 21 Maret tahun 1981, KKK menghukum mati Michael Donald, seorang pria kulit hitam. Tanggal 12 Februari tahun 1950, pada acara televisi mingguan, Today with Mistress Roosevelt, Albert Einstein memperingatkan penggunaan bom hidrogen. Tanggal 12 Februari tahun 1949, penduduk di Quito, Ekuador, percaya bahwa mereka diserang oleh orang-orang Mars saat War of the Worlds diputar di radio. Tanggal 12 Februari tahun 1947, The New Look Fashion Show, dibawakan oleh Christian Dior. Acara tersebut menampilkan garis korel dan N8-nya, yang keduanya kemudian merevolusi feminitas. Tanggal 12 Februari tahun 1879, gelanggang es buatan pertama di Amerika Utara dibuka di Madison Square Garden di New York City. Tanggal 12 Februari tahun 1870, perempuan diberikan hak untuk memilih di Utah untuk kedua kalinya. Tanggal 12 Februari tahun 1793, setelah Kongres mengesahkan Undang-Undang Budak Buronan, kembalinya budak yang melarikan diri di Amerika Serikat menjadi wajib. Hukum berlaku untuk semua negara bagian, dan bahkan mereka yang melarang perbudakan diharuskan mengembalikan budak yang melarikan diri ke negara bagian asal mereka. Tanggal 12 Februari tahun 1541, Pedro de Valdivia, seorang konkuistador Spanyol, mendirikan Santiago, Chili. Tahukah sobat bahwa Santiago dinamai menurut karakter Alkitabiah Saint James? Tanggal 13 Februari adalah hari perayaan radio dan hari tortellini. Kami ingin menyampaikan sambutan hangat pada hari ke-44 tahun ini. Tahun ini masih tersisa 321 hari. Hari yang luar biasa dalam sejarah, dengan kejahatan terkenal, olahraga, dan binatang buas legendaris. Hari ini penuh dengan peristiwa masa lalu untuk menghibur sobat. Tahukah sobat bahwa aktor Star Wars Harrison Ford hampir menabrakkan pesawatnya pada hari ini di tahun 2017, di Bandara John Wayne di California. Dia nyaris ketinggalan pesawat lain saat mendarat. Tanggal 13 Februari tahun 2009, waktu Unix berlalu 1.234.567.890 pada pukul 23.31.30 UTC. Waktu Unix adalah jumlah detik yang telah berlalu sejak titik tertentu. Pada tanggal 1 Januari tahun 1970, waktu Unix adalah 00, pukul 0 UTC detik kabisat diabaikan. Tanggal 13 Februari tahun 1972, Grease the Musical ditayangkan perdana di Manhattan, New York, di Eden Theater. Tanggal 13 Februari tahun 1996, Take That, boyband Inggris yang terkenal di dunia, telah mengumumkan perpisahan mereka. The Samaritans, sebuah badan amal Inggris membuat saluran bantuan untuk para penggemar yang putus asa. Tanggal 13 Februari tahun 1945, selama Perang Dunia Kedua, pesawat menjatuhkan bom di Dresden, Jerman. Pemboman itu menghancurkan lebih dari 2,5 mil persegi, 6,5 km persegi tanah, dan menewaskan hingga 25.000 orang. Tanggal 13 Februari tahun 1923, tim bola basket pro hitam pertama Renaissance, didirikan oleh Robert L. Douglas, bapaknya bola basket profesional hitam. The Rams bermain di 2.699 game, memenangkan 2.318 laga. Tanggal 13 Februari tahun 1866, Jesse James melakukan perampokan bersenjata siang hari pertamanya di Amerika Serikat. Di Liberty, Missouri, dia merampok Bank Clay County Savings Association. Tanggal 13 Februari tahun 1795, University of North Carolina didirikan, menjadi universitas negeri pertama di Amerika Serikat. Tanggal 13 Februari tahun 1689, sebagai wakil penguasa, William dan Mary naik ke tahta Inggris. Meskipun ini bukan pertama kalinya Inggris diperintah bersama, ini adalah satu-satunya saat kedua penguasa bersama memiliki kekuatan yang sama. Tanggal 13 Februari tahun 1633, Galileo Galilei tiba di Roma untuk menghadapi Inkuisisi Romawi. Dia akhirnya diberikan tahanan rumah. Tanggal 13 Februari tahun 1258, Baghdad, Irak, menyerah kepada Mongol setelah pertempuran yang menewaskan ribuan orang. Pertempuran berlangsung dari tanggal 29 Januari hingga tanggal 10 Februari, tetapi orang-orang Mongol tidak memasuki Baghdad hingga hari ini. Tanggal 14 Februari adalah hari Valentine, hari Ferris wheel dan hari donor organ. Halo dan selamat datang di hari ke-45 tahun ini. Kami sedang menjalani tahun ini, tetapi masih ada 320 hari sampai tahun baru. Selain cinta dan romansa yang terjadi pada hari ini setiap tahun, tanggal 14 Februari juga merupakan hari istimewa dalam sejarah, dengan perkembangan besar dalam politik, musik, dan televisi. Tahukah sobat bahwa pada hari ini di tahun 1849, foto Presiden ke-11 Amerika Serikat, James Knox Polk diambil. Ini adalah foto presiden tertua yang masih hidup. Tanggal 14 Februari tahun 2014, Ellen Page menerima tepuk tangan meriah setelah pidatonya yang emosional, di acara Time to Thrive, kampanye hak asasi manusia. Tanggal 14 Februari tahun 2005, YouTube didirikan, dan nama domain youtube.com telah didaftarkan. YouTube secara resmi diluncurkan pada tanggal 15 Desember tahun 2005, dan pada saat itu situs tersebut memiliki 8 juta tampilan setiap hari. Tanggal 14 Februari tahun 1990, foto ikonik planet kita,
Pale Blue Dot, diambil oleh wahana antariksa Voyager 1. Foto itu diambil dari rekor jarak sekitar 6 miliar kilometer, 3,7 miliar mil, dan diterima secara real-time. Bumi terlihat sebagai titik biru pucat kecil. Tanggal 14 Februari tahun 1985, album Self-Titled oleh Whitney Houston dirilis pada tahun 1986. Album ini dinobatkan sebagai Billboard's Album of the Year. Tanggal 14 Februari tahun 1967, Respect direkam oleh Aretha Franklin. Lagu tersebut dinobatkan sebagai Song of the Year 1967 milik Billboard. Tanggal 14 Februari tahun 1931, film Dracula pertama, yang dibintangi oleh Bela Lugosi, dirilis di New York City. Tanggal 14 Februari tahun 1929, di Chicago pembantaian hari Santo Valentine terjadi. 7 anggota geng sisi utara dibunuh, seolah-olah atas perintah Al Capone. Tanggal 14 Februari tahun 1912, Arizona menjadi negara bagian ke-48 yang diterima di Persatuan Amerika Serikat. Tanggal 14 Februari tahun 1876, Alexander Graham Bell mengajukan paten telepon. Tanggal 14 Februari tahun 1849, James Knox Polk, Presiden Amerika Serikat ke-11, difoto. Matthew Brady mengambil foto itu di New York City, dan itu adalah foto paling awal yang diketahui dari seorang Presiden AS yang sedang menjabat. Tanggal 14 Februari tahun 1747, astronom James Bradley mempresentasikan penemuan gerakan goyangan bumi pada porosnya kepada Royal Society of London dalam sebuah surat. Tanggal 14 Februari tahun 1349, ratusan orang Yahudi dibakar sampai mati di depan umum di Strasbourg, Prancis. Pembantaian Strasbourg terjadi selama dan setelah Black Death, dan orang-orang Yahudi disalahkan atas wabah tersebut. Tanggal 15 Februari adalah Hari Gula Permen Karet Nasional dan Hari Kesadaran Jomblo. Hari ini adalah hari ke-46 dalam setahun, dan masih ada 319 hari lagi. Jika hari ini adalah hari ulang tahun Sobat, Sobat akan terkejut karena hari ini menandai hari yang sangat unik dan beragam dalam sejarah, termasuk makanan dan minuman yang tidak dapat kita lewatkan, kemajuan dalam film, dan penemuan tubuh manusia. Tahukah Sobat bahwa film bisu It dirilis di Amerika Serikat pada hari ini di tahun 1927? Plotnya berkisar pada seorang pramuniaga yang jatuh cinta pada seorang playboy tampan saat bekerja di sebuah departemen store. Tanggal 15 Februari tahun 2013, sebuah meteor meledak di atas Chelyabinsk, Rusia, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota yang menghancurkan jendela dan melukai 1.500 orang. Tanggal 15 Februari tahun 2001, majalah Nature menerbitkan draft pertama genom manusia. Tanggal 15 Februari tahun 1992, Jeffrey Dahmer, juga dikenal sebagai Milwaukee Cannibal, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tanggal 15 Februari tahun 1971, Inggris meninggalkan nilai mata uang pence dan shilling mereka demi varietas desimal. Selama lebih dari 1.200 tahun, pence dan shilling digunakan di Inggris. Tanggal 15 Februari tahun 1961, seluruh tim figur skating AS tewas ketika sabena penerbangan 458 jatuh. Tim figur skating Amerika Serikat sedang dalam perjalanan ke Praha, Cekoslowakia, untuk mengikuti kejuaraan dunia figur skating. Tanggal 15 Februari tahun 1936, Adolf Hitler mengumumkan konstruksi Volkswagen Beetle. Tanggal 15 Februari tahun 1906, sebuah serikat pekerja dibentuk, yang kemudian berkembang menjadi Partai Buruh Inggris saat ini. Tanggal 15 Februari tahun 1933, Giuseppe Zangara, seorang imigran Italia, berusaha membunuh Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Giuseppe melepaskan 5 tembakan, meleset dari FDR tetapi mengenai 5 orang lainnya, termasuk wali kota Chicago Anton Cermak. Tanggal 15 Februari tahun 1927, di Amerika Serikat, film bisu, It, yang disutradarai oleh Clarence G. Beger dan Joseph von Sternberg, dirilis. Film ini didasarkan pada novel bersambung Elinor Glyn. Tanggal 15 Februari tahun 1879, Presiden Rutherford B. Hayes dari Amerika Serikat, menandatangani undang-undang yang memungkinkan pengacara wanita untuk berdebat kasus sebelum Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tanggal 15 Februari tahun 1864, di Belanda, Heineken International didirikan. Tanggal 16 Februari ditetapkan sebagai Hari Inovasi dan Hari Melakukan yang Menyenangkan. Halo dan selamat datang di hari 47 dari 365, kita masih 318 hari lagi untuk merayakan tahun baru, tetapi kita harus memiliki sesuatu untuk dinantikan. Apa cara yang lebih baik untuk membuat kesan selain dengan peristiwa dan fakta luar biasa tentang hari ini? Manfaatkan peluang luar biasa ini untuk mencapai potensi penuh Sobat. Tahukah Sobat bahwa panggilan 911 pertama di Amerika Serikat dilakukan pada hari ini pada tahun 1968? Senator Rankin Fitt membuat pengumuman di Halleyville, Alabama. Tanggal 16 Februari tahun 2005, The Apprentice, Inggris, memulai debutnya, dengan pengusaha Lord Alan Sugar menjabat sebagai juri utama acara tersebut. Tanggal 16 Februari tahun 1980, kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia membentang 104 mil dari Lyon ke Paris, Prancis, 167 km. Tanggal 16 Februari tahun 1968, panggilan 911 pertama dilakukan di Amerika Serikat. Pada hari ini, kebaktian ditayangkan di Halleyville, Alabama. Tanggal 16 Februari tahun 1959, Fidel Castro dilantik sebagai Perdana Menteri Kuba. Castro dilantik sebagai pemimpin setelah memimpin kampanye gerilya komunis yang memaksa diktator Fulgencio Batista diasingkan.
Tanggal 16 Februari tahun 1946, helikopter komersial pertama, Sikorsky S-51, mengudara untuk pertama kalinya. Eksperimen dilakukan di Bridgeport, Connecticut AS. Tanggal 16 Februari tahun 1943, Winston Churchill didiagnosis menderita pneumonia. Tanggal 16 Februari tahun 1934, setelah 4 hari pertumpahan darah, Perang Saudara Austria berakhir. Ini, juga dikenal sebagai pemberontakan Februari, lebih merupakan serangkaian konflik antara sosialis Austria dan pemerintah fasis daripada perang langsung. Setelah korban sebanyak 1.000 orang, kaum sosialis akhirnya menyerah. Tanggal 16 Februari tahun 1923, peti mati Raja Mesir Tutankhamun telah ditemukan. Pada tanggal 22 November arkeolog Inggris Howard Carter memasuki makam, di mana semuanya benar-benar utuh dan tak tersentuh selama lebih dari 3.000 tahun. Ada 4 kamar di dalamnya, dan ketika mereka membuka kamar terakhir pada hari ini, mereka menemukan peti mati emas Raja Tutankhamun. Tanggal 16 Februari tahun 1899, klub sepak bola pertama Islandia, Knattspyrnufelag Reykjavíkur, klub sepak bola Reykjavik, didirikan. Tanggal 16 Februari tahun 1862, hampir 14.000 tentara konfederasi menyerah pada akhir pertempuran Fort Donelson. Terlepas dari kenyataan bahwa hampir 1.000 tentara di kedua belah pihak tewas dalam pertempuran Fort Donelson di Tennessee, pasukan konfederasi menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant. Tanggal 16 Februari tahun 1840, lapisan es Shackleton di Antartika ditemukan oleh penjelajah Amerika Charles Wilkes. Tanggal 16 Februari tahun 1659, cek Inggris pertama yang diketahui berjumlah 400 pound ditulis, itu setara dengan 48.000 pound, 62.525 dolar, dalam uang hari ini. Cek itu dipajang di Westminster Abbey sekarang. Tanggal 17 Februari adalah hari semangat manusia sedunia dan hari kebaikan acak. Kita sekarang berada di hari ke-48 dari 365, dengan 317 hari tersisa dalam setahun. Hari ini adalah hari keberuntungan sobat karena kami telah menyusun daftar peristiwa bersejarah penting yang terjadi pada tanggal ini. Tahukah sobat bahwa pahlawan super pertama di dunia memulai debutnya dalam komik strip pada hari ini pada tahun 1936? The Phantom adalah seorang pejuang kejahatan bertopeng yang bekerja di negara fiktif Bangala. Tanggal 17 Februari tahun 2020, CEO Amazon Jeff Bezos telah menjanjikan 10 miliar dolar untuk membantu memerangi perubahan iklim. Tanggal 17 Februari tahun 2017, di Pasifik Selatan, kemungkinan benua baru telah ditemukan. Zealandia berada 94% di bawah air, tetapi hampir diakui sebagai benuanya sendiri, yang akan mencakup Selandia Baru. Tanggal 17 Februari tahun 2014, Menteri Luar Negeri AS John Kerry berbicara kepada sekelompok mahasiswa di Jakarta, Indonesia, tentang ancaman perubahan iklim yang membayangi. Dia membahas urgensi masalah yang harus ditangani, serta bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok kepentingan yang dengan sengaja menyangkal bahaya yang ditimbulkannya. Tanggal 17 Februari tahun 2012, 68 artefak Olimpiade dicuri dari sebuah museum di Yunani. Tanggal 17 Februari tahun 2010, Casey Neistat memposting video YouTube pertamanya, vlog pertamanya, bagaimanapun, tidak muncul sampai tanggal 25 Maret tahun 2013. Tanggal 17 Februari tahun 1998, Pioneer 10 melampaui pesawat ruang angkasa Voyager 1 NASA untuk menjadi objek buatan terjauh di luar angkasa. Tanggal 17 Februari tahun 1974, di Kairo, Mesir, penyerbuan pada pertandingan sepak bola menewaskan 49 orang. Insiden itu terjadi setelah tempat pertandingan diubah menjadi stadion yang lebih kecil. Di stadion yang hanya bisa menampung 40.000 orang, 80.000 penggemar bergegas masuk untuk mendapatkan tempat duduk mereka. Dukungan stadion runtuh, menewaskan 49 orang dan melukai lebih banyak lagi. Tanggal 17 Februari tahun 1969, teman Johnny Cash dan Bob Dylan merekam Girl from the North di CBS Studios. Tanggal 17 Februari tahun 1936, The Phantom superhero pertama di dunia, pertama kali muncul di komik strip self-titled Lee Falk. Tanggal 17 Februari tahun 1913, Oregon adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan undang-undang upah minimum. Pekerjaan dibatasi hingga 50 jam per minggu, 9 jam sehari dan setidaknya satu kali istirahat 45 menit. Upah minimum mingguan ditetapkan pada $864. Tanggal 17 Februari tahun 1876, Julius Wolff dari Maine AS, memasok sarden kalengan pertama. Tanggal 17 Februari tahun 1753, Swedia beralih ke kalender Gregorian, jadi hari berikutnya adalah tanggal 1 Maret bukan tanggal 18 Februari. Tanggal 18 Februari adalah peringatan Hari Pluto dan Hari Minum Anggur. Kami ingin menyampaikan sambutan hangat pada hari ke-49 tahun ini. Tahun ini masih tersisa 316 hari menuju tahun baru. Ini adalah hari yang sangat istimewa, dengan penemuan di darat dan di luar angkasa, serta perubahan besar dalam hukum AS. Tahukah sobat bahwa gereja Scientology secara resmi didirikan di Los Angeles pada hari ini pada tahun 1954, sejak itu menyebar ke seluruh dunia, memicu banyak perdebatan di sepanjang jalan. Tanggal 18 Februari tahun 2021, penjelajah Perseverance mendarat dengan selamat di Mars. Ketekunan adalah penjelajah NASA terbesar dan tercanggih yang pernah dikirim ke planet lain. Tanggal 18 Februari tahun 2009, Terry Pratchett, seorang penulis fantasi Inggris, telah dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth II. Setelah upacara, Pratchett menyatakan,
Anda tidak bisa memberitahu seorang penulis fantasi bahwa dia tidak ingin menjadi ksatria. Saya akan mendapatkan kuda dan pedang untuk diri saya sendiri. Tanggal 18 Februari tahun 1998, Andrea Bocelli memulai karirnya dalam produksi Cagliari dari La Boheme. Tanggal 18 Februari tahun 1979, suhu di Gurun Sahara turun sangat rendah sehingga beberapa daerah tertutup salju. Tanggal 18 Februari tahun 1986, saat sekarat karena kanker paru-paru, yang berhubungan dengan merokok, aktor Yul Brynner membintangi kampanye iklan anti merokok. Tanggal 18 Februari tahun 1978, Ironman triathlon pertama berlangsung di Kona, Hawaii di Amerika Serikat, berenang sejauh 2,4 mil, bersepeda sejauh 112 mil, dan maraton 26,2 mil adalah bagian dari acara tersebut. Tanggal 18 Februari tahun 1972, di California, hukuman mati dinyatakan inkonstitusional. Hukuman mati sekarang ilegal di California setelah Mahkamah Agung California memberikan suara 6-1 menentangnya. Tanggal 18 Februari tahun 1954, Gereja Scientology resmi pertama didirikan di Los Angeles, California, di Amerika Serikat. Tanggal 18 Februari tahun 1930, Clyde Tombaugh, seorang astronom Amerika, menemukan Pluto. Penemuan itu dilakukan di Observatorium Lowell di Flagstaff, Arizona di Amerika Serikat. Tanggal 18 Februari tahun 1901, Winston Churchill menyampaikan pidato pertamanya di House of Commons of the United Kingdom. Tanggal 18 Februari tahun 1503, Henry ke-8, juga dikenal sebagai Henry Tudor pada saat itu, menetapkan gelar Pangeran Wales. Tanggal 18 Februari tahun 1885, The Adventures of Huckleberry Finn oleh Mark Twain diterbitkan di Amerika Serikat. Terlepas dari kenyataan bahwa Twain adalah seorang penulis Amerika, sequel Tom Sawyer ini diterbitkan di Inggris dan Kanada sebelum diterbitkan di Amerika Serikat. Tanggal 19 Februari diperingati sebagai Hari Tarik-Menarik Internasional dan Hari Bulu Mata. Tahun ini berumur 50 hari ini, dan ada 315 hari tersisa untuk menuju tahun baru berikutnya. Jika sejarah adalah panduan apapun, hari ini tampaknya menjadi hari skandal. Pelajari tentang ini dan fakta serta peristiwa lain yang terjadi pada tanggal 19 Februari. Tahukah sobat bahwa David Karp, pendiri Tumblr, meluncurkan situs web pada hari ini di tahun 2007. Pengguna dapat menggunakan layanan untuk memposting multimedia dan konten lainnya ke blog sementara. Tanggal 19 Februari tahun 1964, sebuah pengiriman 1000 pon Week The Beatles, dikirim ke Amerika Serikat oleh sebuah perusahaan Inggris. Tanggal 19 Februari tahun 1963, Betty Friedan menerbitkan buku Money, The Feminine Mystic. Itu sukses besar, meluncurkan gerakan feminis gelombang kedua. Tanggal 19 Februari tahun 1949, Ezra Pound, seorang penyair Amerika, menerima penghargaan Bollingen tahunan pertama untuk puisinya. Tanggal 19 Februari tahun 1933, Hermann Göring, seorang menteri kabinet Nazi, melarang semua surat kabar berbau Katolik. Tanggal 19 Februari tahun 1914, orang tua yang hemat mengirimkan anak mereka yang berusia 4 tahun ke kakek nenek anaknya, yang tinggal 73 mil jauhnya. Tanggal 19 Februari tahun 1906, Clogus Food didirikan di Kalamazoo, Michigan di Amerika Serikat. The Battle Creek Toasted Cornflake Company adalah nama asli perusahaan tersebut. Tanggal 19 Februari tahun 1910, di Amerika Serikat, seorang juru masak Irlandia menginfeksi 53 orang dengan tipus. Mary Mallon, juga dikenal sebagai Typhoid Mary, terus memasak, menginfeksi orang lain. 3 dari mereka meninggal, dan Mary harus mengkarantina dirinya 2 kali. Dia meninggal dalam isolasi setelah hampir 3 dekade. Tanggal 19 Februari tahun 1881, di Kansas, alkohol adalah ilegal. Kansas adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melarang pembuatan, transportasi, dan penjualan minuman beralkohol. Larangan itu berlangsung selama 67 tahun. Gerakan Temperance, sebuah gerakan sosial yang mempromosikan gagasan bahwa konsumsi alkohol secara inheren buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanggal 19 Februari tahun 1878, fonograf, ditemukan oleh Thomas Edison dan diberikan hak paten. Tanggal 19 Februari tahun 1736, opera George Frideric Handel, Alexander's Feast, tayang perdana di London. Tanggal 19 Februari tahun 1819, Kapten William Smith menemukan Williams Point di South Shetlands, jauh di timur laut Livingstone. Ini adalah selatan terjauh yang pernah dilalui siapapun. Pisces adalah tanda zodiak ke-12 dan terakhir, yang diwakili oleh ikan. Tanda astrologi ini berlaku untuk siapapun yang lahir antara tanggal 19 Februari dan tanggal 20 Maret. Tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Tudung Hoho dan Hari Cintai Hewan Peliharaan. Hari ke-51 tahun ini telah tiba. Kami sedang menjalani tahun ini, tetapi masih ada 314 hari menuju tahun baru berikutnya. Jika sobat lahir pada hari ini atau hanya ingin belajar lebih banyak tentangnya, sobat akan menikmati peristiwa masa lalu yang menarik ini. 1 atau 2 di antaranya mungkin akan mengejutkan sobat. Tahukah sobat bahwa John Glenn menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi pada hari ini pada tahun 1962? Selama penerbangannya yang hampir 5 jam, dia mengelilingi bumi 3 kali. Tanggal 20 Februari tahun 2020, di Inggris, uang kertas polimer menggantikan uang kertas 20 pound. Tanggal 20 Februari tahun 2018, Venezuela meluncurkan mata uang virtual pertamanya Petro, dengan harapan menyelamatkan ekonominya.
Tanggal 20 Februari tahun 2018, Ratu Elizabeth II menghadiri London Fashion Week untuk pertama kalinya pada usia 91 tahun. Tanggal 20 Februari tahun 2016, seorang penggemar John Lennon rela membayar $35.000 untuk seikat rambutnya di sebuah lelang di Dallas, Texas, AS. Tanggal 20 Februari tahun 2013, Estonia telah meluncurkan jaringan pengisian kendaraan listrik pertama di dunia. Sebanyak 165 stasiun pengisian telah dipasang di seluruh negeri, dengan masing-masing membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mengisi daya mobil. Tanggal 20 Februari tahun 1943, para eksekutif dari studio besar Hollywood setuju agar naskah mereka ditinjau oleh Kantor Informasi Perang. Tanggal 20 Februari tahun 1872, Metropolitan Museum of Art membuka pintunya di New York City untuk pertama kalinya. Tanggal 20 Februari tahun 2003, klub malam stasiun di Rhode Island dihancurkan oleh api, menewaskan 100 orang. Kebakaran dimulai ketika kembang api Great White tidak berfungsi, memicu busa akustik yang mengelilingi panggung dan langit-langit. 100 orang tewas, dengan 230 lainnya terluka. Tanggal 20 Februari tahun 1986, modul pertama stasiun ruang angkasa Mir Uni Soviet diluncurkan. Bagian pertama dari stasiun luar angkasa ini, yang dikenal sebagai modul inti, adalah modul hidup. 6 modul tambahan diluncurkan ke luar angkasa dan dilampirkan ke modul inti selama beberapa tahun ke depan. Stasiun luar angkasa Mir dinonaktifkan dan kembali ke bumi pada tahun 2001 setelah bertugas selama 15 tahun. Tanggal 20 Februari tahun 1962, John Glenn adalah orang Amerika pertama yang mengorbit bumi. Selama perjalanan 5 jamnya dalam kapsul Friendship 7, astronot John Glenn mengorbit planet ini 3 kali. Tanggal 20 Februari tahun 1959, penampilan pertama Jimi Hendrix adalah di sinagog Temple the His di Seattle, Washington. Hendrix dipecat karena dia memainkan gitarnya terlalu keras. Tanggal 20 Februari tahun 1792, Undang-Undang Layanan Pos ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS George Washington. Layanan pos Amerika Serikat menjadi posisi kabinet di bawah kepresidenan setelah RUU itu ditandatangani. Pada tahun 1971, layanan pos menjadi perusahaan independen. Oke sobat, Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar. Dan tunggu pembahasan yang berikutnya, karena masih ada part yang terakhir.